Shalom, salam bagi kita. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam channel Getsemani Ministry. Saat ini kita akan mendengarkan penjelasan Evangelium di Minggu Judika 17 Maret 2024. Sebelum kita mendengarkan penjelasan teks khotbah yang diambil dari Yeremia 31 ayat 35 sampai dengan 37, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami rindu untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Bukalah mata rohani kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 35 sampai dengan 37. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, topik minggu kita adalah ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Bagi Anda yang mau membeli sesuatu yang harganya mahal, misalnya properti, mobil, dan lain-lain, maka hal yang penting di sana adalah adanya jaminan. Apakah yang Anda beli itu akan aman dari berbagai hal? Kalau nanti kita membelinya ternyata bermasalah, tentu kalau tidak ada jaminan, kita akan kesulitan dibuatnya. Dalam hal lain misalnya orang yang sedang dalam penjara, dan kalau dia diberitahu bahwa dia akan dibebaskan, maka hal yang sangat penting bagi dia adalah bagaimana dia mendapat kebebasan itu adalah jaminan. Tanpa jaminan, seseorang tidak akan pernah bisa merasa tenang dan dia selalu akan dihantui bayang-bayang kalau kebebasan itu adalah kebebasan yang semu. Hari ini lewat firman Tuhan dari Yeremia 31 sampai dengan ayat 35 sampai dengan 37, kita akan belajar tentang janji Tuhan yang tidak lekang oleh waktu, janji Tuhan kepada umatnya. Kita akan melihat dan belajar bagaimana kita mempercayai janji atau jaminan dari Tuhan, karena ketetapan Tuhan tidak mungkin berubah. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama di ayat yang ke-35, Allah yang berkuasa, Dia adalah pencipta yang menetapkan segala sesuatu. Di ayat 35 ini dikatakan, beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya ada orang yang berkata, jika matahari terbit dari barat, maka aku akan memberikan apapun yang kau minta. Kira-kira bagaimana respon Anda terhadap orang yang mengatakan seperti itu? Pasti Anda akan berpendapat bahwa orang itu sebenarnya tidak berniat untuk memberi kita apapun. Kenapa? Karena nggak mungkin matahari bisa terbit dari barat. Tetapi kalau misalnya ada orang yang berjanji sepasti hukum alam bahwa sebagaimana matahari terbit dari timur, aku akan memberikan kepadamu apa yang kujanjikan, maka kita pasti yakin bahwa orang itu akan menepatinya. Demikianlah janji Allah kepada Israel dan keturunannya. Ayat ini dimulai dengan satu pernyataan tentang kuasa Allah yang begitu luar biasa. Dia adalah pencipta alam semesta yang mengatur pergerakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dia juga disebutkan mengendalikan laut dengan kekuatannya. Allah memperkenalkan diri sebagai sang pencipta, Tuhan semesta alam. Dialah yang mengatur perputaran benda-benda di langit. Dialah yang mengatur kekuatan lautan. Ciptaan yang teratur dan konsisten menjadi gambaran janjinya. Jadi sama seperti matahari terbit setiap pagi dan bintang berkelap-kelip di malam hari,
janji Allah pun seperti itu pasti akan digenapi. Jadi seperti pagi hari di mana matahari muncul, seperti itulah janji Tuhan yang pasti digenapi. Karena matahari pasti akan muncul di pagi hari. Seperti itulah janji Tuhan pasti akan digenapi. Jadi ayat ini menunjukkan kesetiaan Allah yang tidak pernah goyah kepada umatnya. Allah sebagai pencipta alam semesta yang teratur dan konsisten berjanji bahwa umat Israel akan tetap eksis sebagai bangsa pilihannya. Jadi sama seperti alam yang sudah ditetapkan, dan itu menjadi analogi untuk janji Allah yang pasti tidak akan berubah. Ini yang kita lihat memperkenalkan Allah itu, bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak akan pernah berubah di dalam janjinya. Jadi sama seperti alam, analogi itu dipakai, itu menunjukkan seperti itulah Allah yang tidak mungkin lalai. Itu jaminan yang pertama yang kita lihat. Yang kedua adalah di ayat 36. Janji Allah yang teguh. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Seperti tadi ketetapan alam yang digambarkan pada ayat 35 itu ditegaskan sebagai jaminan, maka sama seperti ketetapan tersebut tidak berubah, keberadaan Israel sebagai umat pilihan Allah juga tidak akan pernah lenyap. Itulah janji Allah yang teguh dan tidak tergoyahkan. Jadi di ayat 36 ini kita melihat bahwa Allah menegaskan janjinya, Israel akan tetap eksis sebagai bangsa pilihannya. Ketetapan alam yang tidak pernah berubah menjadi analogi untuk janji Allah yang pasti dan tak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah setia kepada janjinya dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Di ayat 35 itu kita lihat matahari, bulan, bintang-bintanglah contoh fenomena alam yang konsisten dan tidak pernah berubah. Allah menggunakan analogi ini menunjukkan bahwa janjinya kepada umatnya sama pastinya dengan hukum alam itu. Dia mengatakan bahwa seperti ketetapan-ketetapan yang dibuat untuk alam semesta ini, demikianlah nanti keturunan Israel juga tidak berhenti menjadi bangsa di hadapannya sepanjang waktu. Jadi kesetiaan Tuhan berarti Tuhan tidak berubah sifatnya, setia kepada firman-Nya. Ketika dia menjanjikan keselamatan bagi umatnya, maka dia pasti akan memenuhi itu dan akan menepati semua janji-janjinya selamanya. Dia layak mendapat kepercayaan abadi. Tidak peduli betapa tidak terduganya janji-janjinya. Tidak ada satupun di sorga atau di bumi yang dapat menghalangi Allah untuk menggenapi semua janjinya kepada umatnya lewat Yesus Kristus. Keandalan Tuhan ini hendak menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita saat ini. Sebab sekalipun kita berulang kali gagal, tetapi janji Allah yang teguh kepada orang Israel sama juga janjinya kepada kita. Orang Israel tetap menjadi bangsa di hadapan Tuhan, dan kita pun ketika sudah dinyatakan menjadi anak atau umat pilihannya, maka itu tidak akan pernah berubah karena janji Allah itu adalah janji yang teguh. Itu yang kedua yang kita lihat di dalam teks ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di ayat yang ke-37 itu, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar di bawah bumi, di bawah tidak terselidiki, demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikian firman Tuhan. Di sini kita melihat yang ketiga adalah kesetiaan dan ketetapan Tuhan tidak pernah berubah. Di ayat 37 ini Allah menegaskan janjinya bahwa dia tidak pernah meninggalkan Israel. Luasnya langit dan dalamnya bumi menjadi analogi untuk kasih dan pengampunan Allah yang tidak terhingga. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menerima umatnya dengan penuh kasih dan pengampunan meskipun mereka telah berbuat salah. Luasnya langit dan dalamnya bumi menjadi gambaran betapa tak terukur dan tak terselidiki kesetiaan Allah. Bahkan kesalahan dan dosa umat Israel pun tidak bisa membatalkan janji Tuhan. Jadi ini bukan berarti kita bisa terus berbuat dosa. Jangan salah di dalam memahami ini. Tetapi ini adalah semacam penegasan bahwa kasih dan kesetiaan Allah itu melampaui segala kepalsuan kita.
Jadi kalau kita membaca itu juga nanti penegasannya itu di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang terakhir itu, bahwa di mana di mana pelanggaran bertambah banyak, maka di situ kasih karunia akan bertambah banyak pula. Artinya seberapa besar pelanggaran kita, sebesar itulah kasih setia Tuhan bagi kita. Maka Tuhan tidak akan pernah lupa atau tidak pernah berubah akan kesetiaan dan ketetapannya. Kalau dia berkata bahwa dia akan mengampuni kita, maka dia akan mengampuni kita. Jadi dalam teks ini, seperti langit di atas tidak terukur dan dasar bumi tidak terselidiki, demikian juga dia tidak akan menolak segala keturunan Israel. Jadi kalau kita lihat di dalam teks ini, janji Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Sebab sekali berjanji untuk selama-lamanya, Allah memegang dan menepati janjinya. Sejak awal Tuhan telah berjanji untuk memberkati umat Israel dengan memberikan keturunan yang banyak, membawa mereka untuk masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak bangsa. Perjanjian antara Allah dan umat Israel itu selalu mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Karena memang kita lihat di sepanjang sejarah, Israel itu sering sekali tidak setia kepada Tuhan. Dan ingat, seperti itu juga kita kepada Tuhan. Sering sekali kita tidak setia kepada Tuhan. Bolak-balik kita jatuh, minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan terus mengampuni kita. Jadi kita lihat di sini, teks ini menunjukkan kepada kita kasih Tuhan atas umat Israel dan bagi kita hari ini tidak akan berubah. Yeremia menegaskan bahwa Allah tidak akan menolak umatnya. Ketegasan ini adalah satu hal yang melegakan umat yang berada dalam pembuangan di Babel. Karena nantinya harkat dan martabat mereka sebagai umat Tuhan akan dipulihkan kembali. Ada kepastian akan pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Dan kepastian bahwa Tuhan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Kepastian ini juga sesungguhnya berlaku bagi kita hari ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita saat kita mengalami penderitaan dan penganiayaan. Kepastian ini seharusnya menjadi dorongan semangat dan kekuatan bagi kita untuk tetap melaksanakan tugas dan panggilan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, sebagai pribadi-pribadi yang mengikut Dia, khususnya di dalam pengajaran firman dan pemberitaan Injil. Kepastian ini seharusnya terpancar juga dalam kehidupan kita sebagai umat, di dalam tindakan dan perkataan kita ketika kita mengalami hambatan serta mengalami kesakitan, ketika kita mengalami penderitaan, penganiayaan. Kita tetap mengingat bahwa Tuhan tidak akan pernah menolak dan melupakan kita. Kita tahu bahwa Allah yang berjanji akan selalu menyatakan pernyataannya atas kita. Janji yang diucapkan Allah ini masih merupakan bagian dari perjanjian baru yang ditetapkan oleh Allah. Karena itu penggenapannya tetap merujuk kepada karya Kristus. Ini berarti Israel di sini menuju kepada Israel rohani, itu gereja Tuhan. Yesus sendiri pernah menegaskan hal itu di dalam Matius 16 ayat 18. Artinya gereja Tuhan di dunia tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Dan kita bisa melihat itu, sejarah sudah membuktikan bahwa usaha apapun untuk melenyapkan gereja Tuhan tidak akan terlaksana. Sekalipun ditindas, sekalipun dilarang untuk beribadah, tetapi lihat gereja terus berkembang di dalam arti bahwa semakin banyak orang-orang percaya. Negara tidak bisa menghambat, orang-orang tertentu tidak bisa menghambat penyebaran Injil, tidak bisa menghambat peribadatan umat-umat Kristen. Janji Tuhan itu tetap terpenuhi, sekalipun di dalamnya kita akan mengalami penderitaan, persoalan, tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Penggenapan yang lebih utama dan yang sangat menguatkan iman Kristen adalah hanya orang yang percaya kepada Yesus yang Allah akui sebagai umat. Artinya, manusia dapat menjadi umat Allah jika dia percaya kepada Yesus. Janji Allah ini pasti dan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, seperti hukum alam itu. Jadi janji Tuhan, barang siapa percaya kepadanya pasti masuk surga, itu adalah ya dan amin, dan tidak akan berubah. Sama seperti alam yang tidak berubah di dalam terbitnya matahari, seperti itulah janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Maka janji Tuhan bukan hanya untuk orang Israel, tetapi bagi kita umat percaya saat ini. Dia berjanji menyertai kita, dia tidak akan meninggalkan kita dan menggenapi rencana keselamatannya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai penutup, mari kita di dalam hidup kita ini
Setiap kali kita melihat matahari saat siang, serta bulan dan bintang saat malam, mari kita ingat bahwa segala ketetapan Allah akan terjadi. Sama seperti alam itu. Seperti itulah janji Tuhan. Senantiasa Dia mengingat janjinya. Jadi kita tidak hanya diselamatkan dan diikat kembali dalam ikatan perjanjian, tetapi sekaligus dijamin oleh Tuhan sendiri. Hidup dalam jaminan Tuhan yang pasti membuat kita senantiasa hidup di dalam ketenangan dan penuh keyakinan. Kita tidak perlu takut bahwa masa depan kita akan suram, bahwa tidak jelas apa tujuan kita setelah kematian. Janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi kita. Sekalipun kita jatuh bangun di dalam dosa, tetapi janji Tuhan, Dia setia, kita tetap anaknya. Apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita sedang sakit, mengalami kesusahan, mengalami atau menghadapi pergumulan berat, ingatlah bahwa janji Tuhan adalah pasti. Ini pengharapan bagi kita, supaya kita kuat sebagai orang-orang percaya, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Hiduplah di dalam janji Tuhan yang pasti mendorong kita untuk tidak mudah menyerah dan putus asa. Dalam keadaan apapun, kita senantiasa hidup di dalam penyerahan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Karena itu marilah kita bersandar pada janji Allah yang setia. Dia adalah Allah yang selalu menepati firman-Nya. Mari kita hidup seturut dengan janji itu, dengan penuh iman dan pengharapan. Amin, mari kita berdoa. Sama seperti janji-Mu, seperti fajar pagi hari yang tetap muncul, kami meyakini itu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap yakin dan ajari kami di dalam hidup kami tetap mempercayai Engkau dan hidup di dalam janji itu setiap hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.